Ya halo, jadi ini adalah day one dari H-44 sebelum UTBK 2026 ya. Eh dibuat video ini tuh buat ngedokumentasiin aja sih eh perjalanan gua buat UTBK ya kan. Selain selain itu juga gue pengen selain mendokumentasi biar inget-inget lah nanti di masa depan gimana sih momen UTBK dulu waktu gue kelas 12. Selain itu juga gue juga membuat video ini untuk gue lebih fokus karena ya UTBK tinggal dikit lagi, 44 hari ya, which is benar-benar fatal, critical, dan ya penting banget. Jadi gue buat video ini tuh agar fokus, gue bisa benar-benar all in belajar karena dari kemarin-kemarin tuh gue benar-benar nggak jelas, selalu slacking off, nggak pernah belajar anjir. Maksudnya kayak belum benar-benar all in 100% nih, makanya gue bikin video ini agar insya Allah bisa 100% give my all ITB STK, oke. Ya, jadi ini beberapa plan yang udah gue buat di sini. Bentar, gimana cara balikin itu ya? Jadi beberapa plan ya gue yang udah gue buat, yang kepikiran sekarang. Nanti kalau misalkan gue kepikiran lagi ya bakal tambahin sini. Ya, yang pertama ya ini, tonton semua video atau post yang udah di like atau favorit. Jadi di IG atau di YouTube dan di TikTok semacam itu udah ada beberapa video yang udah gua like dan favorit terkait tentang UTBK ya. Bisa tentang ya materi, pembahasan soal dan lain-lainnya. Intinya itu perlu karena ya siapa tahu bisa penting gitu kan. Yang kedua adalah tulis hal-hal yang penting di buku. Nah, jadi setelah ini kan nonton video atau semua itu, nanti misalkan ada yang penting gue bakal gue tulis di buku atau di catatan mana lah. Yang ketiga adalah review catatan materi dan buat jika perlu. Jadi gue kan inten ya, bukunya itu di sini udah banyak. Ini dulu ada ya BI, nih contohnya ada BI semacamnya. Terus juga ada ya MTK buat PKPM ya. Ini intinya buat review materi kayak ya sebenarnya nggak semua materi sih, atau semua ya nggak tahu deh, belum gue bahas juga sih. Itu yang buat kayak PPOBBM, yang LBI ya, aslinya PPOBBM tuh di situ ada pembahasan bahasa Indonesia tuh buat yang PPOBBM, sama MTK juga buat PKPM kan. Terus ini review progress intent, ini berarti jika perlu, maksudnya kayak misalkan penting itu kan atau apalah dibuat ya itu loh, ini buat makin gua ngerti lah. Review progress intent ya, jadi kalau di intent tuh ada progress ya, karena ada beberapa progress yang belum gua bener-bener review, cuma gua kerjain ChatGPT asalkan selesai aja, itu belum gua progress belum gua review secara menyeluruh. Jadi nanti gua bakal ada total sekitar 4 atau 5 progress yang udah kan 5 6 7 8 9, oh ada 5 6 7 8 9, ada 5 progress di intent so far. Dan ya gue bakal review semuanya insyaallah. Makanya ini karena ada banyak ya kan, cuman segini doang, ini agak mepet parah nih, gue harus login coy ya. Lanjut, pahamin materi fundamental PKPM ya. Jadi setahu gue, yang gue pernah lihat di thread itu kan, gue kan maunya masuknya STK ITB, kalau nggak salah pembobotannya tuh lebih besar ke PKPM daripada PPOBBM, tapi maksudnya daripada yang lain. Gue nggak tahu ya apakah itu benar, tapi ya nonetheless atau nevertheless, PKPM still carry karena ya seperti orang-orang bilang PKPM ini ya sukses penggendong ya. Kata juga nilai apa 50% itu udah bagus coy, kayak di atas 10 kan, totalnya 20 kan. Jadi di atas 10 itu udah bagus coy kata orang. Makanya kalau misalkan PKPM-nya bagus, insya Allah bisa naikin skornya. Lanjut, cari info tentang UTBK di internet, bisa tips dan strategi di Quora. Nah ini gue notice ini karena waktu itu gue kan coba kan lihat-lihat. Nah itu ada beberapa kayak informasi penting lah yang kalau misalkan itu bisa berguna lah. Ya ini itu review kelas intensif Kartes dan kelas kecil Laksana. Ya ini gue udah selain intent gue ngambil ini kelas intensif Kartes. Jadi ini buat PKPM, tapi lebih ke PK sih kayaknya ya, lebih ke PK. Terus kalau yang kelas kecil Laksana ini PM only dia. Jadi kayak dia nih ini dia
Laksana ini dia PM-nya di atas 800. Jadi semoga aja dengan dia ngasih insight cara ngerjain dia gimana, bisa lebih ngerti lah juga. Ini Kak Kartas nih PK-nya bagus. Cari soal berpola dan pahami pola cara ngerjainnya. Ya ini maksudnya gimana? Ya ini kan kalau kalau kayak PKPM itu kan nggak berpola kan. Maksudnya kayak soalnya kan ya luas gitu, materinya bebas, maksudnya kayak luas gitu. Dan soalnya tuh nggak bakal sama dengan yang sebelumnya. Beda sama kayak yang PPOBM itu kan kayak eh ya contoh aja kayak gimana ya? Contoh PPOBM tuh kayak kalimat tidak logis, kalimat tidak efektif. Itu kan pasti kan ada cara ngerjainnya, ada polanya. Maksudnya kayak buku pola tuh kayak ya apa soalnya itu kan kayak eh, tidak logis gitu. Maksudnya ada soal yang nggak logis, nah itu kan pasti ada terus gitu kan. Sama LBE juga gitu. Oh ya btw LBE tuh perlu tambahin juga ya banyak itu kata lah, saya tulis dulu. Banyakin atau cari tahu kosakata BI atau Inggris. Ini baru tambahin banyak cari tahu kosakata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena penting juga ya buat LBI sama bahasa LBE. Ya jadi ini buat yang sementara, nanti bakalan habis gua ngelakuin semua ini, mungkin gua bakal edit lagi. Ya so far yang penting ada dulu nih daripada nggak sama sekali. Itu selain itu gue juga perlu login. Selain gue login ini, gue juga perlu login intent juga karena diskusi dan lain-lain tuh juga kritikal. Itu juga gue udah buat ini nih grup namanya ini ya karena gue targetnya STK ITB. Itu aku juga udah pernah calculate ini target buat dapat 700 per subtes. Ya jadi kalau LBN 16 dan 20, kalau harusnya sih bisa sih ya. 16 per 20 sih harusnya bisa. Agak susah, nggak terlalu sih. Bisa sih harusnya. Ya walaupun gue biasanya dapetnya sekitar 14, 15, tapi ya itu beda dikit lah, beda satu doang. Dengan gue belajar, sama itu juga 14, 15 gue nggak pernah belajar soal LBE. Harusnya kalau gue belajar insya Allah bisa lebih dari 15 atau ya 16 ke atas lah. Lanjut PM 15. Nah, ini agak berat jujur. PM adalah subtes yang gue belum bener-bener masterin gitu. Sama kayak LBI juga ya sebenarnya emang itu sih kayak banyakannya harus perlu banyakin soal aja sih, latihan soal kalau itu mungkin ya, karena so far LBI gue masih jelek gitu, 18 17 gitu dari 30 soal. PM gue sih sekitar 11 12 ya, lebih dari 10 bener, tapi kayak ya masih bisa ditingkatin lagi lah. Kalau PK gue jujur gue lebih suka PK daripada PM ya, karena kadang PM tuh pusing gitu loh, gue nggak ngerti masuk soalnya gimana, karena sekalinya satu teks nggak ngerti itu tuh ya, apa nomornya 4 soal itu auto bingung. Kalau PK kan walaupun satu soal nggak ngerti bisa di soal lain kan ya, walaupun PK ngerjainnya cepet banget sih, soal 1 menit kalau nggak salah. Jadi PK tuh ya lumayan bisa lah, jadi kayak gue dapet 11 atau 12 walaupun jauh ya dari 15 ya. Lanjut PBM. Ini PBM juga PBM PPU tuh gue masih kurang bisa. Tapi belum gue belajar. Jadi kayak gue dapetnya kayak 8 sampai 10-an lah. Jauh dari 15. PU sih bisa sih. PU gue dapat sekitar 22 sampai 23 kemarin itu. Dan 25 gue bisa. Jadi dari yang gue ambil di sini LBE insyaallah udah bisa. Kalau tambah belajar harusnya udah bisa. PO juga harusnya udah bisa. PK ya kalau 15 sampai 15 ini agak susah sih sebenarnya. Tapi insya Allah bisa. Ya yang pengen gue bilang itu PK sama PM insya Allah gue udah bisa 10 ke atas lah. Nah kalau LBI di sini agak bingung ya. Karena LBI, PPU sampai BM gue belum tahu gimana cara buat naikin skornya, dan kayak gue belum terbayang gitu loh, kebayang gimana caranya. Jadi makanya gue bikin ini buat ya itulah, buat bisa naikin skor. Ya ini plannya juga waktu itu juga buat apa kan masih ada sekolah, jadi lu lihat aja nih kapan gue nulis ini, tanggal 20. Perasaan gue nulis baru kemarin, tiba-tiba tanggal 8 bro, 18 hari
cepet banget anjay, aku takut cok sumpah. Ya ini fokus UTBK, ya ini beberapa plan juga udah gue bikin. Ngerti dan ngerjain progres dengan baik, karena di kelas kalau nggak paham. Kalau ngerti dan ngerjain progres dengan baik, gue belum. Nanya di kelas kalau dia nggak paham, ya ini sih, ya lumayan lah. Biasanya sih gue paham sih ya. Kalau nggak paham ya terkadang gue nanya juga kok. Tandain kelas mandiri, belum. Di hari intent ya ini agak-agak belum, tapi insya Allah dengan buat video ini bisa improve ya. Ya ini beberapa jadwal. Ini belum gua bahas secara berkelanjutan ya, karena kemarin tuh masih sibuk sama sekolah, apalagi kemarin baru ulangan ya kan, baru selesai tuh hari Jumat kemarin, sekarang hari Minggu. Nanti gue bakal bikin lagi sama sesuaiin lagi ya, karena ini bikinnya sebelum itu kan, jadi mungkin belum sesuai. Habis itu ya ini strategi, dan juga gue bikin LBI strateginya, baca soal dulu, lihat opsi sekilas, sama baru lihat teks. Nah, jadi segitu aja sih palingan plan gue ya. Ini H-44, jadi ini day one H-44 sebelum TBK. Insyaallah harapan gue dari buat video ini tuh gue bisa fokus, serius, dan login, bener-bener login, ama do what it takes to get the kursi for PTN ya. Ya jelas target gue adalah ITB jurusan Prodi STIK, kalau nggak salah namanya Prodi nggak sih? Ini Prodi STIK. Intinya jurusannya tuh ilmu informatika ya. Itu adalah target gue. Sebenarnya itu target gue adalah ITB, itu nomor 1. Tapi kalau misalkan yang lain juga nggak apa, maksudnya kayak nggak harus strict banget ITB lah, walaupun gue pengennya ITB sih. Kayak contoh UI, UGM, ITS, Unpad itu juga ya oke lah. Cuman we aim high, we aim for ITB jelas. Ini walaupun susah sih ya, tapi harusnya bisa. And I know I can do it. Ya, bisa. Intinya kita positif dulu aja. Ya, tapi kita juga harus berjuang ya, gak cuma ngomong doang, harus benar-benar berusaha juga. Jadi ya kita lihat gimana hasilnya. Let's see how I'm gonna end up, where I'm gonna end up. Apakah nggak dapet, ataukah dapet tapi nggak ITB, atau Univ jelek, ataupun ITB. Itu adalah pilihan target ya utama lah. Peluangnya dari seper berapa banyak kemungkinan bisa masuk ke ITB, itu susah sih, tapi bisa. Jadi itu aja video pertama dari saya bakal update terus setiap hari progres gue gimana, dan target-target gue kedepannya gimana. Dan ya, see you in the next video, bye bye. Dan ya BTW hari ini progres hari ini adalah ngerjain ini progres intent. BTW tadi tuh karena gue agak males-malesan dikit dan orangnya agak nggak jelas gitu, masih kayak kocak sedikit, jadi tadi gue baru mulai jam 9 malam cuy, dan sekarang jam ini setengah 12, jadi tadi 2,5 jam ya. Hari ini itu sih, itu doang, karena tadi juga ya ada berapa itu loh, juga gue males-malesan kocak. Intinya gue kerjain ya tadi hari ini tuh, tadi ngerjain ini ujian PU ya, 30 soal. Itu juga ada yang ini sih, ada yang ngasal dan juga ada yang salah. Nanti kalau itu yang ntar kan ada yang gue bulutin nih, ya contohnya nih kayak nomor 23 ini nih gue bulutin. Ini gue nggak tahu cuy cara ngerjain gimana, maksudnya gue nggak dapat jawabannya. Jadi nanti gue bakal tanya ke guru inten aja, gue udah tandai ini gue jawab, dan gue cek kunci jawabannya di sini dan benar, jadi gue tandain ini. Terus ini kalau misalkan gue nggak nemu ya, gue bulutin gini. Terus ya ada juga kayak gini bulat. Biasanya tadi ada yang salah juga, gue tandain salah.
tadi PU ya 30 soal, terus PPU sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngerjain sendiri. Gue tadi kayak ngerjain tuh sekalian ngeliat kunci jawaban, jadi gitu. Tapi ya palingan gue juga bantu sebenarnya ngerjain, cuman kayak lebih bantuan kunci jawaban aja, juga udah gue tandain sih. Tapi di sini nggak ada yang salah. Kalau gue ngerjain benar centang, kalau nggak tahu kayak gini gue bulutin coy, kayak gini. Nanti gue bakal tanya ke guru intan. Jadi itu KPU udah gue cuman 30 soal, gue tandain mana yang gak tahu, mana yang udah benar. Ini yang benar ini gue kerjain dulu sebentar, terus gue lihat opsinya, itu gue cocokin di sini. Kalau misalkan benar, udah gue centangnya. Bisa tadi juga PBM juga sama, ngerjain semuanya, cuman dibantuin ini kunci jawaban. Jadi nggak ada yang salah, either benar atau enggak dibulutin kayak gini. Ini yang nggak tahu kenapa bisa jawabannya ini. Itu loh. Terus ya kalau PK sih, PK kemarin gue udah kerja beberapa ya. Ini tuh tapi belum semua sih. Kayak contohnya kayak gini nomornya udah gue kerjain berapa. Tapi juga masih banyak belum sih, masih banyak yang belum yang gue kerjain. Contohnya kayak ini sih. Ini sih sebenarnya udah sih, cuman gue masih belum ngerti, ntar gue mengertiin lagi karena ini dikerjain guru sebenarnya. Dijelasin kan, gue nanya kan ke guru kan, tapi gue masih nggak ngerti. Jadi nanti gue bakal ngertiin di ya YouTube atau tanya lagi. Dan ini gue juga tandain, ini juga belum, cuman gue tandain yang benarnya. Udah ketemu berapa sih tadi, gue cuma nandainnya doang loh, nandain yang belum dikerjain gitu kan. Ini kayak gini, ini kalau yang kayak gini gue udah kerjain kemarin. Lanjut nih juga nih gue tanda-tandain tapi gak kerjain, cuma tanda-tandain doang. Terus sih palingan yang udah tanda tangan kayak kemarin gue tanya. Terus sama aja. Selanjutnya nih LBI gue juga belum ngerjain karena udah ngantuk jujur aja. Jadi gue centangin aja nih jawaban yang bener. Besok kalau gue bahas, gue usahakan besok kan Senin kan, besok itu udah harus tanya semuanya dan mengerti ya. Intinya besok udah harus selesai kerja sendiri juga, dan harus tanya, dan ya harus tanya. Untuk untuk mengerti atau enggaknya kita belakangan cuy. Intinya kerjain dan tanya dulu. Nanti kalau masih nggak ngerti ya bisa tanya YouTube atau ChatGPT, Google, atau tanya lagi gitu kan. Intinya kerjain dan tanya dulu. Nah ini juga sama, belum kunci sama cuy, cuma gue tanda-tanda doang yang bener dari kunci jawaban. Habis itu mana LBE, ini LBE juga sama kayak LBI, belum, cuma tanda-tandain yang benernya aja. Terakhir PM juga belum sama sekali, cuma tanda-tandain doang. Jadi sih progresnya tadi cuma bisa ngerjain 2,5 jam ya hari ini. Tapi ya nggak apa, karena at the end of the day, today was better than yesterday. Today is better than yesterday. Soalnya kemarin tuh gue nggak ngapa-ngapain. Sini kayak kemarin tuh apa sih? Oh, kemarin tuh gue sebenarnya nggak, ya sebenarnya lebih better sih atau enggak ya? Bentar. Sebenarnya kan kemarin gue inten tuh dihitungnya belajar atau enggak? Misalkan kita belajar nih, inten itu kan 1 sesi atau 1 hari maksudnya itu sekitar 2 jam 30 menit. Oh sama ya, sama lah. Kemarin 2,5 jam, sekarang juga 2,5 jam. Jadi ya intinya nggak lebih buruk daripada kemarin, dan semoga kita bisa terus berprogres. Karena misalkan satu hari itu naik 5%, kalau lu hitung dalam kalkulator, bentar, misalnya nih naiknya tuh
nih misalkan naiknya 1, berapa ya, 5% lah dalam kurun waktu contoh 5% 5% dalam kurun waktu 44 hari, karena tinggal 44 hari lagi nih, 44 ya. Misalkan tiap hari gue lebih bagus, better 5% daripada kemarin, dan gue ngelakuin selama 44 hari. Kita bakal lihat berapa persen lebih bagus. 8% coy, ini lumayan coy. Jadi kan kemarin kan nilai IRT gue kayak 400 berapa ya, coba kita cek dulu ya. Let's check di sini. Kita bakal cek ya btw ini juga sekalian spill ya skor gue Hamin 44 sebelum TO sebelum TO kan. Kok ini sih emang kemarin ini ya? Oh bukan, what the hell lah, kok ini sih kocak banget. Ini TO berapa anjir? Bentar deh, ini coy yang bener nih, TO 9 kemarin ya. Ini Hamin 44 sebelum UTBK, dan lihat aja berapa nilai gue. Nih salah ya, Hafield Kalimalang Dita, lihat PU gue 21. btw kalau mau di compare sama yang bentar, sama yang target gue biar 700 per sukses itu segini. Kita lihat di sini PU kita ya, PU kita PU gue tuh bisa 21, sementara target gue 25 ya. Ya not that bad, 4 bisa lah, insya Allah bisa lah. Gue pikir gue bisa. Lanjut ini apa, PPU 7 7 sih jelek sih coy, jujur aja. Tapi yang lain tuh bagus tuh, lihat 12, 11, 14, 15, 14. Ini orang-orang pada jago aja, orang-orang udah main bisa, sementara gue masih belum terlalu bisa yang PPU ya. PPU, makanya kemarin gue pengen caranya tuh ngerjain PPU sama PPM duluan yang progresnya. Jadi biasanya kan gue kalau ngerjain progres kan PKPM dulu kan. Nah, karena ini gue ngerjain PKPM dulu, nilai gue nge-stuck 78 doang, jelek banget. Jadi gue kerjain tadi, gue kerjain PPBM, dan besok gue akan tanya ke guru inten gimana cara ngerjainnya, dan lihat video YouTube karena gue udah save banyak watch later yang video yang ngebahas tentang itulah. BBM juga sama sih sebenarnya, 8 8 dari berapa ya? Ini dari 15. Ini sih agak mencemaskan ini. Sangat cemas nih saya nih. 7 dari sama 8 dari 15. Agak cook sedikit ini. Atau cook banget. Lanjut aja. Ini apa? PK 12. Not bad. Gue lihat aja nih, dibanding sama yang lain. Emang sih ini emang jago karena siapa sih ini? Mirza Evan. Ya, oke lah. Kalau jujur aja nih orang, gue nggak yakin dia, kalau misalkan dia jadi either dia nge-cheat ya kan, atau enggak dia hoki, itu sih palingan. Tapi dia emang ya lumayan sih sebenarnya, lumayan. Cuma 14 kayak agak suspicious dikit coy. Sorry, agak ngantuk nih di malam, jadi gue ngomongnya belibet-libet dikit. LBI 17. BTW 12 menurut gue udah good enough sih, walaupun target itu 15, karena at least sudah lebih dari 10 gitu. LBI 17 ini agak mencemaskan juga. Ini surprise yang gue cemaskan itu LBI, PO, PBM coy, karena jauh dari jauh dari target ya, walaupun juga ada yang jelek banget sih ini 11. Tapi kalau dilihat dari teman-teman gue ya, sebenarnya yang paling tinggi 20 sih, jadi cuma dikit doang. Jadi kayak at least kalau gue struggle, temen gue juga ada struggle lah. Masalahnya yang ini nih, ya gue 78, temen-temen gue pada bagus-bagus anjay. Gue cemas. Kalau LBI kan enak ya, gue struggle, temen-temen gue juga struggle. Tapi ya adalah LBE target gue tadi berapa ya? 17.
sih. LBE 16. Sementara gue di sini berapa? 14 ya, 14 ya. Hasil LBE nih 14 ya, 14. Oke lah kata gue cuma beda 2 doang dari target. Dan ya kata gue ya walaupun gue termasuknya kecil ya, 14 daripada anak orang-orang nih 19, 16, 15, 17. 14 termasuk kecil, tapi at least nggak jauh-jauh banget dari target lah. 2 doang insya Allah bisa lah ya. Terus terakhir PM, wah orang keren banget ya, 14, 16, 15 itu gila sih. Kalau misalkan di UTBK mereka bisa dapat segitu sih keren banget. Apalagi 16 coy. Tapi ini orang biasanya dia emang jago sih, memang emang jago. PKPM dia selalu bagus. Gue bisa lihat PK-nya dia 916, PKPM 916. Emang jago, cuman kemarin kayaknya agak kocak aja karena biasanya dia di atas 500 sih. Gak tau kenapa dia turun kali ini. Kemarin. Terus terakhir adalah PM. Kalau gue 11 ya, intinya at least sudah lebih dari 10 sih ya. Dan kemarin gue dapat artinya 409. Oh iya, kenapa gue mau cek ini karena tadi kan gue naiknya 8% untuk 4,55. Nah 4,55 kalau misalkan dikali ART gue sekarang 420 lah. Kita lihat berapa nilai ekspektasi gue. Boom. Oke, ini aneh. Naik 8%, berarti 108 per 100 dikali 420. Nih, akan lihat BIM PM 453. Oh my god, ya nggak apa ini kasar, ini perhitungan kasar, semoga nggak benar terjadi Allah. Ya intinya target gue sih 700 ke atas, itu adalah target minimal, karena kalau di bawah 700 ya palingan dapatnya apa sih, maksudnya kayak top 5 ke bawah lah mungkin, karena kita aimnya ITB ya just kita harus 700 ke atas, kalau bisa 250 ke atas, dan ya kita sejalan sih, semoga bisa. Dan ya emang sebenarnya nggak impossible kok katanya, harusnya sih ya, harusnya. Karena kalau impossible orang-orang nggak bakal bisa anjir. Ya ini apa sih, total benar 90 dari 160. Kalau kita lihat di sini kita benar berapa persen ya, sekitar 56% ya. Jadi 56%. Kalau misalkan ujian nilai 56 tuh jelek anjay. Oh ini ada kocak, ngapain gue hitung lagi. Ini ART gue 420, ranking cabang 590. Kinda cook kan lah asli cok, 590 dari 700 itu jelek anjir. Cabang gue kali Malang ya. Seperti tadi HP-nya crash ya, intinya the rest ya lu tahu sendiri. Nah sih ya, ini bener naikin jurusan cuma segini doang, ini jelek sih. Terus gue lihat ininya 67, sementara gue di posisi 382. Ini agak jauh, intinya gue harus semangat dan pantang menyerah. Dan semoga dari 382 ini kita bisa boost terus sampai berada di 67 besar dan masuk ke dalam salah satu dari kursi 67 ini. Amin. 67, I love 67. 67 is my takdir, is my destiny. Itulah ya, intinya itulah. Oke, buat hari ini itu dulu. See you tomorrow. Bye bye.